Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Amelia dengan NIM 2620055 dari Akuntansi 3A Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan auditing yang berjudul Profesi Akuntan Publik. Materi pertama yaitu sifat kantor akuntan publik dan akuntansi publik. Akuntansi publik mendirikan kantor akuntan sebagai berbasis untuk melayani dan memberi jasa para nasabah. Sedangkan akuntan publik mendirikan perusahaan atau kantor akuntan untuk memberikan jasa pelayanan kepada berbagai unit organisasi yang membutuhkan jasa akuntan, antara lain melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan mereka memberi jasa konsultasi manajemen. Terus kita masuk ke materi kedua yaitu jasa konsultasi manajemen. Ada beberapa jasa konsultasi manajemen. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh nasabah, kemudian memberi jasa akuntansi dan manajemen untuk menyempurnakan laporan keuangan yang akan disusun dalam periode berikutnya. Terus yang kedua, membantu penyusunan laporan keuangan suatu unit organisasi atau perusahaan untuk keperluan perpajakan dan perkreditan. Terus yang ketiga, menyusun suatu metode akuntansi yang sesuai bagi bidang aktivitas unit organisasi yang bersangkutan. Terus keempat, menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan studi kelayakan dalam rangka mengajukan permintaan kredit kepada lembaga keuangan. Terus yang terakhir, jasa akuntansi yang diperlukan oleh berbagai unit organisasi dengan ketentuan para akuntan harus selalu bertindak independen atau tidak memihak. Oke, kita masuk ke materi ketiga yaitu aktivitas dan struktur akuntan publik. Yang pertama ada aktivitas kantor akuntan, yaitu jasa atestasi. Yang pertama ada audit, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada review, yang keempat ada prosedur yang telah disepakati. Terus yang B-nya penyuluhan pajak. Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. Terus yang C, konsultasi manajemen. Jasa ini berkisar dari pemberian saran sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, memanfaatkan instalasi komputer yang ada dengan sebaik-baiknya, dan konsultasi asuransi. Terus yang D, jasa akuntansi serta administrasi pembukaan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Materi selanjutnya kita masuk ke struktur akuntan publik. Yang pertama auditor staff. Itu ya biasanya asisten atau auditor junior. Terus yang kedua ada auditor senior. Itu biasanya penanggung jawab karena sudah memenuhi syarat. Terus yang ketiga manajer. Itu paling yang mempunyai pengalaman yang sudah lebih dari 5 tahun. Terus yang keempat rekan. Itu adalah partner pekerjaan. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi organisasi profesi. Yang pertama ada di bagian pemeriksaan. Itu berfungsi untuk menyatakan suatu pendapat positif. Yang kedua, bagian konsultasi itu seperti menawarkan macam-macam jasa yang dirancang untuk memacu efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis kliennya. Terus yang ketiga, bagian perpajakan itu berfungsi untuk menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan. Terus yang keempat, kita bagian penelitian dan pelatihan. Itu berfungsi sebagai penunjang, sama seperti administrasi di kantor akuntan. Terus materi selanjutnya kita masuk ke standar audit yang berlaku. Yang pertama itu ada standar umum. Itu yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Terus yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Terus yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Terus kita masuk ke standar pekerjaan lapangan, yaitu pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya. Yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit. Terus kita masuk ke standar pelaporan.
Yang pertama, auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terus yang kedua, auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasikan mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terus yang ketiga, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit. Keempat, auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Terus materi selanjutnya kita masuk ke standar dan praktik pengendalian mutu dalam profesi akuntan. Pada tahun 1978, AICPA didirikan Quality Control Standard Committee yang bertanggung jawab untuk membantu kantor akuntan publik merumuskan dan melaksanakan standar pengendalian mutu. AICPA telah membentuk sebuah divisi untuk mengamati kantor-kantor akuntan publik dengan dua seksi. Yang pertama SEC, Practice Section untuk kantor akuntan yang mengaudit perusahaan yang go public. Dan Private Companies Practice Section untuk kantor akuntan yang mengaudit perusahaan biasa. Tujuan mereka adalah untuk memperbaiki kualitas dari praktek-praktek yang dijalankan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan standar pengendalian mutu AICPA. Oke, materi selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada unsur dan ikhtisar persyaratan serta contoh prosedurnya. Di sini ada 8. Kalian bisa perhatikan di sini ada 4. Itu unsurnya yaitu independensi, penugasan karyawan dalam kontrak kerja, konsultasi, dan supervisi atau pengawasan. Bisa kalian baca itu ikhtisar persyaratannya dan contoh prosedurnya. Terus kita next, di sini ada 4 lanjutannya, yaitu penerimaan karyawan, pengembangan keahlian, hubungan dengan klien dengan calon klien, dan inspeksi. Kalian lihat lagi ikhtisar persyaratannya dan contoh prosedurnya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan kekurangan dalam hal mempresentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.